Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NIM 1190020, kelas HKIA. Mata kuliah Cara Peradilan Islam. Dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah, MSI. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Peradilan masa pra-Islam. A. Peradilan pertama. Peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Nabi Adam alaihissalam pernah menjadi hakim dalam perselisihan antara kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Kemudian dalam sejarah kemanusiaan, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam disebut sebagai hakim pertama. Demikian itu karena Nabi Daud adalah sebagai raja menangani putusan perkara di antara manusia dan mengatur urusan pemerintahan. B. Peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Di atas telah dijelaskan bahwa sejarah peradilan telah ada sejak adanya manusia. Begitu juga peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh qadhi atau hakim. Bagi bangsa Israel dan bangsa Arab sebelum Islam berpendapat bahwa alat-alat dan bukti-bukti dalam peradilan adalah saksi, sumpah, atau keadaan tertangkap basah. Hal yang menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa pada masa itu dalam peradilan, bagi mereka seorang qadhi harus mempunyai kemampuan baik akhlaknya. C. Peradilan bagi bangsa Arab masa jahiliyah. Karena letak geografinya sangat strategis, maka kehidupan perekonomian mereka berjalan dengan lancar, di mana bangsa Arab dikenal sebagai pedagang yang berpengalaman di wilayah sekitarnya, terutama bagi bangsa Arab yang hidup di kota. Sedang di bidang pertanian, bangsa Arab dikenal dalam pertanian dan peternakan, terutama bagi orang-orang desa. Walaupun demikian, dapat digambarkan secara singkat tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam sebagai berikut. 1. Menganut faham kesukuan. 2. Memiliki tata sosial politik. 3. Mengenai hierarki sosial yang kuat. 4. Kedudukan perempuan cenderung direndahkan. D. Macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Ada beberapa macam bentuk peradilan pada masa jahiliyah. 1. Badan hukum atau lembaga kehakiman. Badan hukum ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu satu golongan di antara golongan-golongan orang Quraisy. Di antara orang-orang yang memegang peradilan di masa jahiliyah ialah Hashim bin Abdu Manaf, Abu Loho, Aksam ibnu Syaifi. 2. Badan ihtikan dan Qur'ah atau paranormal atau undian. Dalam satu kondisi, kaum jahiliyah terbiasa menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal atau ihtikan, para dukun, kahin, dan tukang ramal, araf. 3. Dewan Mazalim. Dewan Mazalim adalah para arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Akan tetapi keberadaan dan keputusan para arbitrator masyarakat Arab sebelum Islam ini bersifat subjektif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi peradilan masa pra-Islam. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NIM 1190020, kelas HKIA. Mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Dosen pengampu Uswatun Hasanah, MSI. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Awal mula peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Struktur peradilan Islam pada masa Rasul. Sejarah kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Kira-kira beliau berusia 40 tahun. Setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau pergi ke Madinah dan mulai membangun sebuah masyarakat dan negara dengan menegakkan hukum-hukum
serta syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang dijadikan pedoman. Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala dunia Islam mulai berangsur-angsur luas, banyak kota-kota yang menjadi majelis peradilan. Rasul mengutus beberapa wali itu berkuasa memutuskan segala rupa perkara. Nabi mengangkat Mu'ad menjadi gubernur di Yaman dan Athob ibnu Asid menjadi gubernur di Mekah. Pendelegasian tugas yudikatif dilaksanakan dengan 3 bentuk. A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu, sekaligus memberi wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. C. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. 2. Kekuasaan peradilan pada masa Rasul. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat pencari keadilan dan kebenaran sangat mendambakan adanya lembaga peradilan. Oleh Rasulullah dibentuklah lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman Islam, yaitu 1. Kekuasaan al-qadha. A. Pengertian kata al-qadha secara etimologis atau harfiah berarti menyelesaikan. Pengertian secara etimologis ini tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Dapat juga bermakna menunaikan. Terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Pengertian ini adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. B. Dasar hukum. Lembaga peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma ulama. C. Yurisdiksi al-qadha. Lembaga al-qadha berwenang menyelesaikan perkara-perkara madaniyah dan al-ahwal asasiyah. Masalah keperdataan termasuk di dalamnya masalah keluarga dan masalah jinayat atau tindak pidana. 2. Kekuasaan al-hisbah. Kekuasaan al-hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan atau perkara sumir yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. 3. Kekuasaan al-mazalim. A. Pengertian kata al-mazalim adalah jamak dari kata al-mazalamat. Menurut bahasa, berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang. B. Kedudukan. Kedudukan lembaga al-mazalim adalah lebih tinggi daripada al-qadha dan al-misbah. 3. Ciri-ciri peradilan Islam pada masa Rasul. Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain. B. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa. C. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum. D. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan. E. Belum terdapat lembaga pemasyarakatan atau penjara. Sumber peradilan pada masa Rasulullah SAW. A. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran secara bahasa atau harfiah berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'a berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Al-Quran ialah sumber utama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, Rasulullah SAW juga membuat ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara. Ada 4 perangkat hukum yang dijadikan panduan
bagi qadhi dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, yaitu 1. Pengakuan atau ikrar, yaitu pengakuan seorang terdakwa terhadap semua dakwaannya dengan jujur. 2. Bukti, yaitu kesaksian para saksi, sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah majalah Al-Hakam Al-Adiliyah yang bersumber dari sebuah hadis Nabi. 3. Sumpah, suatu pernyataan yang hikmat diucapkan waktu memberikan keterangan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. B. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Kata ijtihad berakar dari kata al-juh yang berarti al-taqoh, daya, kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jah yang berarti al-masyakoh, kesulitan, kesukaran. Dari itu ijtihad dari makna kebahasaannya bermakna badal al-wus wa al-mujahud, pengerahan, daya, dan kemampuan. Ijtihad dalam bidang putusan hakim pengadilan merupakan jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum. Ijtihad itu menghidupkan syariah. Fungsi utama dari ijtihad adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran. Kasus dan penyelesaian pada masa Rasulullah SAW. A. Sumber hukum peradilan. Rasul memutuskan perkara dengan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Adapun dalam penerapan hukum-hukum itu haruslah diperhatikan prinsip-prinsip tentang hak-hak sebagaimana keharusan berpegang kepadanya, adanya bukti-bukti dan dalil-dalil syariah dengan ketentuan tidak boleh menyalahinya sedikit atau banyak. Pembuktian pada masa Rasulullah SAW ialah 1. Bayyinah, 2. Sumpah, 3. Saksi, 4. Bukti tertulis, 5. Firasat. B. Proses peradilan. Pada zaman Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seorang yang menemui suatu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk memintai putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu. C. Contoh kasus peradilan. Ulama meriwayatkan banyak hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, namun di sini ada beberapa kasus, yaitu 1. Rasulullah SAW memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dengan Rob'ah al-Aslami. 2. Hasnah binti Hadamah al-Ansariyah dinikahi oleh bapaknya sedangkan dia janda dan tidak menyetujuinya, lalu ia datang pada Rasulullah SAW. 3. Kasus Zubair bin Awam. Para hakim di zaman Rasulullah SAW. A. Pengertian hakim. Hakim dalam bahasa Arab berasal dari kata al-hukmu, jamaknya hukam, merupakan isim fa'il dari kata al-hakam yang akar katanya adalah al-hukm, yang secara etimologis berarti mencegah dan secara leksial adalah menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang dan mencegah seseorang dari apa yang diinginnya. B. Hakim pada masa Rasulullah. Di antara salah satu sahabat Rasulullah yang pernah diangkat menjadi sahabat hakim adalah Ali bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jabal. Adapun beberapa sahabat yang lain pernah ditunjuk sebagai qadhi untuk menyelesaikan suatu perkara, yaitu Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Yahya bin Yamar, dan Amr bin As. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi awal mula peradilan pada masa Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirunisa, NIM 119020, kelas KIA, dosen pengampu Buswatun Hasanah MSI. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sejarah peradilan Islam. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah Nabi SAW dikubur,
sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab yang kemudian diganti oleh Utsman bin Affan dan selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq relatif dengan peradilan yang terdapat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya. Dalam memutuskan perkara perselisihan, Abu Bakar radhiyallahu an memperhatikan A. Al-Quran, B. Al-Hadis, C. Bertanya kepada ahli ilmu tentang hadis atau qiyas, D. Ijma, B. Peradilan pada masa Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah banyak. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, bangkitlah qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi dalam masyarakat. Kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian kekuasaan Umar. Di antara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya. Karena itu, Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda atau urusan perdata, tetapi perkara-perkara jinayah atau pidana yang menyangkut hukum qisas dan had-had maka ditangani khalifah dan penguasa daerah. Bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah ada pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar bin Khattab, yaitu qadhi ditunjuk oleh khalifah sendiri. Khalifah mengutus dari pusat pemerintah ke suatu daerah. Para hakim pada masa Umar bin Khattab dalam peradilan, mereka memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran. Jika mereka tidak mendapat hukum dalam Al-Quran, mereka mencarinya dalam As-Sunnah. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mustahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu di dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi ijtihad Umar bin Khattab. Dapat dilihat pada beberapa kasus seperti A. Pengguguran had bagi pencuri pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam adalah hukum had, yaitu potong tangan, tetapi hukuman potong tangan ini digugurkan oleh beliau. B. Talak 3 dengan satu lafaz. Talak asalnya adalah terpisah, artinya satu kali, bahwa talak yang ditetapkan oleh Allah adalah sekali sesudah sekali, sampai berhak merujuk istrinya dengan baik. C. Hukum taksir tindak pidana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjilid orang-orang yang meminum khamar sebanyak 40 kali dera, dan Abu Bakar pula menjilid 40 kali dera, sedangkan Umar mencukupkan 80 kali dera. D. Tindak pidana perzinahan, bahwa hukum rajam yang belum pernah kawin hanya dikenakan hukum 100 kali dera dan dibuang ke luar negeri. C. Peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Latar belakang terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan babak baru pemerintahan Islam. Utsman bin Affan diharapkan mampu membawa kesejahteraan umat Islam. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Ketika dipilih, Utsman berusia 70 tahun. Di masa pemerintahannya, perluasan daerah diteruskan sampai ke barat, sampai ke Maroko, ke timur menuju India, dan bergerak ke utara menuju Konstantinopel. Peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan pada masa Utsman bin Affan seperti peradilan masa dua sahabat sesudahnya. A. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai mengambil pajak dan menjaga batas-batas wilayah untuk menyeru amar ma'ruf nahi mungkar, dan terhadap mereka masyarakat yang bukan muslim atau ahli zimah berlakulah kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. B. Utsman memberikan hukuman cambuk terhadap orang yang biasa minum arak. Utsman bin Affan tidak mengangkat hakim di Madinah hingga ia meninggal. C. Sistem peradilan secara tegas menekankan tiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum.
D. Pada dasarnya, dasar hukum peradilan Islam masa Utsman bin Affan, Al-Quran dan hadis atau sunnah, keterangan dari sahabat, hasil kesepakatan pemimpinan negara dan ahli ilmu pengetahuan keputusan peradilan. E. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, politik pemerintahannya sudah menggunakan sistem politik dalam negeri dan politik luar negeri. D. Sejarah peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Latar belakang terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuhan. Kemudian tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab segera memilih pengganti Utsman yang terbunuh. Kemudian dilihat dari segi Ali dianggap yang paling utama. Atas dasar itu mereka memandang wajar memilih Ali sebagai pemimpin mereka. Sistem peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintahkan dari tahun 656 sampai 662 Masehi. Semasa merintah beliau, Ali tidak banyak berbuat untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara tidak stabil. Satu, sistem pengangkatan hakim pada masa Ali bin Abi Thalib. 2. Pengangkatan hakim ibu kota oleh khalifah. 3. Pengangkatan hakim daerah diserahkan kepada hakim ibu kota atau gubernur. 4. Sikap keteladanan dan keadilan untuk hukum. 5. Mempelajari persoalan yang dihadapi dengan sangat hati-hati. 6. Persamaan antara pihak yang berselisih. 7. Tidak merendahkan salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai. 8. Menjauhi hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan karena memiliki hubungan khusus dengan kodi. 9. Musyawarah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, NIM 119020, kelas HKIA, dosen pengampu, Buswatun Hasanah MSI. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester sejarah peradilan Islam. A. Sejarah Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan 3, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Pada bulan Syawal tahun 40 Hijriah, penduduk Madinah membaiat Hasan ibnu Ali menjadi seorang khalifah. Pada Jumadil Awal tahun 41 Hijriah, Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah demi persatuan umat. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu Abdul al-Syam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay al-Quraisy al-Ma'awi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam yang merupakan pendiri dinasti Umayyah dan sekaligus khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama lebih kurang 91 tahun dengan 14 orang khalifah. 1. Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Walid 1 bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid 2 bin Yazid 1. 12. Yazid 3. 13. Ibrahim bin Walid 2. 14. Marwan 2 bin Muhammad 2. Di antara 14 khalifah, dinasti Umayyah hanya 5 khalifah yang menduduki jabatan dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan pengaruh bagi perkembangan Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. B. Bentuk dan praktek peradilan pada masa Bani Umayyah. Ciri khas bentuk peradilan masa Bani Umayyah. 1. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. 2. Putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibentuk secara sempurna, dan permulaan hakim yang mencatat putusannya dan menyusun jurisprudensi adalah hakim Mesir di masa hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. 3. Pemerintahan Al-Mu'awiyah Al-Qadha. Hakim hanyalah memutuskan hukum suatu perkara oleh khalifah atau orang yang diperintahkan untuk melakukannya. 2. Al-Hizbah, untuk mengawasi semua aktivitas manusia, khususnya umat Islam,
baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, rumah tangga, dan etika, termasuk di dalamnya perilaku ekonomi mereka di luar yang ditangani secara khusus oleh lembaga peradilan biasa atau qadha atau mazalim. Al-Nazar fil al-Mazalim, seorang mahkamah menyelesaikan suatu perkara persidangan yang dibantu oleh pembela hakim, ahli fikih, sekretaris, dan juga saksi dalam penyelesaian perkara. Hakim-hakim yang terkenal dan contoh kasus yang diselesaikan oleh Bani Umayyah. Pengertian hakim. Hakim dalam tinjauan bahasa Arab berasal dari kata al-hukm, jamaknya hukam, merupakan isim fa'il dari kata al-hakam yang akar katanya adalah al-hukm, terdiri atas huruf-huruf ha, kaf, mim, yang secara etimologis berarti mencegah, dan cara leksikal adalah menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi, kekang, dan mencegah seorang dari apa yang diinginnya. Dari sini kemudian dipahami bahwa batasan pengertian yang terkandung dalam kata hakim adalah menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya. Hakim-hakim yang terkenal pada masa Bani Umayyah: A. Al-Qadhi Surai, B. Al-Qadhi As-Sisabi, C. Al-Qadhi Ijaz, D. Salim bin Atos. Kasus yang diselesaikan oleh Bani Umayyah: 1. Kasus pertama yang diselesaikan oleh Al-Qadhi Surai. 2. Kasus yang diselesaikan oleh Salim bin Atos. Hubungan peradilan dengan penguasa pada masa Bani Umayyah. Peradilan pada masa Bani Umayyah ini yakni bahwa peradilan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, sementara ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum berkembang pesat. Dalam kenyataannya, praktik pemerintahan Bani Umayyah itu ditandai oleh gaya pemerintahan yang jelas-jelas mengambil bentuk autokrasi, bahwa yang berkuasa menganggap pribadinya berbeda dalam segala hal dari rakyatnya. Bentuk kekuasaan model itu tentu dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk terhadap keberadaan lembaga musyawarah, hingga pada gilirannya akan menempatkan lembaga musyawarah ini menjadi kurang berarti lagi. Lembaga musyawarah tidak bedanya lagi lembaga formalitas saja. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Kewenangan hakim dibatasi pada masalah-masalah yang bersinggungan dengan perkara perdata dan perkara perorangan, serta hukum kekeluargaan. Sementara perkara-perkara berat melibatkan masyarakat banyak atau pidana seperti hudud dan qisas menjadi wewenang pemerintahan. Perkembangan hukum. Produk hukum yang berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang sudah tampak beragam. Berbagai persoalan hukum yang belum pernah muncul pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin bermunculan pada masa Bani Umayyah. Persoalan ini mengandung perhatian para fuqaha dan para hakim untuk menggunakan daya pikirnya dalam beristihad untuk menggali, merumuskan, dan menetapkan hukum-hukum baru itu. Contoh kasus peradilan. 1. Hakim Yahya ibnu Yahya adalah hakim yang ditugaskan di Andalusia. Selain itu, ia juga diangkat sebagai penasihat gubernur Abdul Rahman ibnu Hakam. 2. Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Di dalam beberapa sumber rujukan dikatakan bahwa satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang terjun langsung dalam praktik peradilan adalah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirunisa, NIM 119020, kelas HKIA, dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sejarah peradilan Islam. A. Dinasti Abbasiyah lahir setelah masa-masa terakhir keturunan Bani Umayyah. Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 700 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. 2. Menerapkan politik bersahabat. Proses lahirnya dinasti Abbasiyah: 1. Membentuk gerakan bawah tanah. 2. Menerapkan politik bersahabat. 3. Dalam gerakan tersebut tidak menggunakan nama golongan Bani, akan tetapi menggunakan nama Bani Hashim. 4. Menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik gerakan Bani Abbas. C. Fase pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah.
1. Fase pertama, masa pengaruh Persia. 2. Fase kedua, masa pengaruh Turki. 3. Fase ketiga, masa kekuasaan Bani Buwayhi. 4. Periode keempat, masa kekuasaan Bani Saljuk. 5. Periode kelima, masa kekuasaan Bani Abbasiyah, bebas dari pengaruh manapun. Hubungan peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Fase ini dikenal sebagai zaman keemasan. Pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun. Masa Daulah Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad selama 5,5 abad dengan 37 khalifah. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama dan Abu Ahmad Abdullah Al-Mustaqsim sebagai khalifah terakhir. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, Islam mengalami perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan ini disebabkan oleh pertama, banyaknya mawali yang masuk Islam. Pada masa Bani Umayyah, Islam telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada tahun 787 Masehi. Sebelumnya, ia belajar di Persia sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada masanya lah berbagai kemajuan dicapai dan dimulai pula penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab serta perkembangannya. Organisasi peradilan. Kedua, umat Islam berupaya melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat dan dihafal. Pada zaman Abbasiyah, pertama yang menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada masa Bani Abbasiyah, pertama lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan 4 lembaga, yaitu sebagai berikut: A. Iwan Al-Qudot ibu kota. B. Al-Qudot Al-Aqoli provinsi. C. Qudot Al-Amsar yaitu Al-Qudot dan Al-Hisbah kota dan kabupaten. D. As-Sulta Al-Qadoiyah ibu kota dan kota-kota. Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut: A. Al-Qado, hakimnya bergelar Al-Qodi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. B. Al-Hisbah, hakimnya bergelar Muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. C. Al-Nador fil Al-Mazalim, hakimnya bergelar Sohibul atau Qadi Al-Mazalim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari 2 badan pengadilan di atas. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah kedua. Pada masa ini, organisasi peradilan khususnya Qadi Al-Qudo sudah mengalami perubahan. Qadi Al-Qudo tidak hanya di pusat pemerintahan Baghdad, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyak daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan Baghdad. Istilah Qadi Al-Qudo tidak sama di tiap negeri. Di Andalusia disebut Qadi Al-Jamaah. Hakim-hakim pada masa ini memutus perkara menurut imam-imam mazhab secara taklid hakim muqallid. Karenanya terdapat perbedaan hukum dengan mazhab hakim. Dalam pengangkatan hakim, para hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintahan pada tiap tahunnya. Pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa ini sehingga wewenang peradilan dirasakan semakin menyempit dan terbatas pada masalah kekeluargaan saja. Perubahan bidang peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hukum Islam mengalami perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan ini disebabkan oleh pertama, banyaknya mawali yang masuk Islam. Kedua, umat Islam berupaya melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat dan dihafal. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah pertama. Pada masa Abbasiyah pertama, lembaga peradilan dikenal dengan organisasi kehakiman dengan 4 lembaga, yaitu sebagai berikut: A. Iwan Qadi Al-Qudot atau ibu kota. B. Qudoh Al-Aqoli provinsi. C. Qudot Al-Amsar yaitu Al-Qado dan Al-Hisbah kota dan kabupaten. D. Al-Sulta Al-Qadoiyah ibu kota dan kota-kota. Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut: A. Al-Qado, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. B. Al-Hisbah, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. C. An-Nador fi Al-Mazalim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari 2 badan pengadilan di atas.
Peradilan pada masa Bani Abbasiyah kedua. Pada masa ini organisasi peradilan khususnya Qadhi al-Qudha sudah mengalami perubahan. Qadhi al-Qudha tidak hanya di pusat pemerintahan Baghdad, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyak daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan Baghdad. Satu, ide pembuatan undang-undang umum. Ide ini dicetuskan oleh Ibnu Muqaffa, Hakim Muqallid. 2. Hakim Muqallid menunjukkan bahwa hakim diutamakan seorang mujtahid. Beberapa masalah dalam penyelenggaraan peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Munculnya mazhab-mazhab. Peradilan pada masa Abbasiyah semakin luas. Berbagai kasus telah terjadi akibat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih. Dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taklid. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan qadhi dalam menetapkan hukum sesuai dengan mazhab fikih yang dianut para penguasa atau oleh masyarakat setempat. Selain itu juga mengakibatkan lemahnya ijtihad hakim dalam menetapkan hukum, lantaran mereka mengandalkan adanya mazhab. 4. Mazhab fikih. Pada pertengahan abad kedua Hijriah antara lain 1. Abu Hanifah yang dikenal dengan tokoh Ahlu Ra'yi di Irak. 2. Imam Malik bin Anas di Hijaz sebagai ulama Madinah dari kalangan muhaddisin dan fuqaha. 3. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dari Makkah dan Madinah hingga markas keilmuan di Baghdad, Irak, kemudian ke Masjid Jami'u Amr bin As di Mesir untuk meletakkan dasar-dasar usul fikih Islam dan kaidah-kaidah ijtihad. 4. Ahmad bin Hambal yang ahli dalam bidang fikih dan hadis dari madrasah Ahlu Muhaddisin dan Halaqah Asy-Syafi'i. Penolakan menjadi hakim. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintahan. Putusan yang sesungguhnya ada pada pemerintahan, sedangkan hakim hanya melegitimasi saja dengan mengetok palu sidang. Hal ini menyebabkan menjauhnya fuqaha dari jabatan ini hakim. Atas dasar itulah maka para ulama banyak yang menolak menjadi hakim. Sebagai contoh adalah Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim tersebut pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Banyaknya mazhab-mazhab dalam bidang hukum dan adanya penolakan menjadi hakim oleh para ulama yang berkompeten akibat banyaknya campur tangan khalifah terhadap putusan hakim menyebabkan terjadinya kekacauan dalam bidang hukum, sebab tidak ada satu pedoman khusus yang dapat dipedomani dalam memutuskan perkara. Kasus-kasus. 1. Khalifah al-Mansur menyuruh pengawalnya membunuh Abu Muslim al-Khurasani dan Sulaiman bin Kasir. 2. Khalifah al-Mahdi, ia telah mengadili pengaduan, menghentikan pembunuhan, memberi jaminan kepada pihak yang bimbang dan takut, dan membela pihak yang teraniaya. 3. Masa pemerintahan Al-Ma'mun. Sebagai aliran yang resmi dianut negara, kaum Mu'tazilah mulai bersikap menyiarkan ajaran-ajaran mereka secara paksa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NIM 119020, kelas KIA. Dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah, MSI. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sejarah peradilan Islam. Sekilas sejarah tentang Turki Utsmani. A. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah, yang termasuk suku Koyi. Mereka akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, yang kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Kelompok kedua itu berjumlah sekitar 400 keluarga, dipimpin oleh Ertugrul atau Artogol, anak Sulaiman. Ertugrul mempunyai seseorang anak yang bernama Utsman, kira-kira lahir tahun 1258. Nama Utsmanlah yang nanti dijadikan sebagai nama kerajaan Turki Utsmani. B. Perkembangan dan kemajuan peradaban Islam di masa Turki Utsmani. A. Selama masa Kesultanan Turki Utsmani yang dimulai pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, sekitar 625 tahun berkuasa tidak kurang dari 38 sultan. Dalam hal ini, Syafiq Amuhni membagi kekuasaan Turki Utsmani menjadi 5 periode. Periode pertama dimulai pada tahun
1299 sampai 1402, dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayezid. Periode kedua dimulai pada tahun 1402 sampai 1566, dari Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga dimulai pada tahun 1566 sampai 1699, dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat dimulai pada tahun 1699 sampai 1838, dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima dimulai pada tahun 1839 sampai 1922, dari masa pemerintahan Sultan Al-Majid I sampai Al-Majid II. B. Kemajuan peradaban Islam di masa Turki Utsmani. A. Aspek militer dan ekspansi wilayah. B. Aspek pemerintahan dan perekonomian. C. Aspek ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, 1. Tempat pendidikan dan 2. Penerjemah kitab-kitab. D. Kemajuan dalam aspek agama. C. Faktor-faktor keruntuhan dinasti Turki Utsmani. Dalam bukunya, Asy-Syafiq Muhni melihat 3 hal keruntuhan dinasti Turki Utsmani, yaitu A. Melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani. B. Kehancuran perekonomian kerajaan. C. Munculnya kekuatan baru di daratan Eropa serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. Abdul Syukur Al-Azizi dalam bukunya mengutip dari Asy-Syafiq Muhni menyebutkan faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, faktor secara eksternal. 1. Luasnya wilayah kekuasaan. Yang pertama, faktor secara internal. 1. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan. 2. Merajalelanya korupsi dan meningkatnya kriminalitas. 3. Kehidupan istimewa dan bermegah. 4. Heterogenitas penduduk dan agama. 5. Merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. B. Faktor secara eksternal, yaitu 1. Timbulnya gerakan nasionalisme. 2. Terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. B. Peradilan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundangkan mazhab resmi dalam fatwa peradilan. Perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsmani sejak Sultan Utsman I bin Ertugrul yang dimulai pada tahun 1299 Masehi belum terkodifikasi dan tersistematikan dengan sempurna. Oleh sebab itulah, pemerintahan Utsman pada masa Sultan Sulaiman I bin Salim I yang dimulai pada tahun 1520 Masehi berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengodifikasinya berdasarkan kedudukan syariat Islam. Sebagian sumber hukum sejarah peradilan Turki Utsmani dalam garis besarnya dapat dilihat dari 2 periode, yaitu periode pertama berlangsung sejak masa awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani sampai lahirnya gerakan Tanzimat yang dimulai pada tahun 1299 sampai 1939. Pada fase ini, qadha atau peradilan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu A. Mahkamah tingkat terendah ada 2 bentuk. Mahkamah Al-Jaza atau peradilan pidana yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mahkamah Al-Hukuk bertugas menyelesaikan masalah al-siyasah atau perkara perdata. B. Mahkamah Al-Istinaf, mahkamah tingkat 2 atau banding, bertugas meneliti masalah-masalah peradilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. C. Mahkamah At-Tamyiz atau An-Naqdu wal Ibram yang bertugas meneliti keputusan yang dibuat oleh mahkamah tingkat 2 atau banding berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan. 2. Masalah setelah Tanzimat. Tanzimat berasal dari kata nazama
yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Pada periode ini, banyak beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaharuan. Pada akhir periode Utsmani, persoalan peradilan semakin banyak dan sumber hukum tidak hanya syariat Islam, tetapi memiliki sumber hukum yang berbeda, yaitu a. Mahkamah al-Tawaif atau al-Qadha al-Mili, yaitu peradilan untuk sekelompok agama, sumber hukumnya agama masing-masing. B. Al-Qadha al-Kunaihuli, yaitu pengadilan untuk warga asing, sumber undang-undang warga asing tersebut. C. Qadha Mahkamah al-Hukuk yang mengadili perkara perdata, sumbernya adalah Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah. D. Majelis Al-Syar'i mengadili perkara kaum muslimin, khususnya masalah keluarga, Al-Ahwal As-Sahsiyah, sumbernya adalah fikih Islam. C. Sejarah penulisan kitab Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah. Para hakim dinasti Utsmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1842 sampai 1918 Masehi. Sebelum disusunnya kitab majalah, di dalam memutuskan permasalahan hukum khususnya hukum muamalah, selain menggunakan hukum barat dan hukum adat juga banyak menggunakan fikih mazhab Hanafi. Namun karena dalam mazhab Hanafi sendiri terdapat banyak perbedaan pendapat dalam satu masalah yang sama, kondisi seperti demikian ini menyulitkan para hakim dalam mengambil keputusan hukum. Atas dasar inilah kemudian disusun satu kitab fikih yang bernama Majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah yang dijadikan sebagai konstitusi negara, di mana keputusan hukum dalam bidang muamalah harus didasarkan pada kitab tersebut. Kitab tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara hukum oleh para hakim kerajaan. Kodifikasi undang-undang perdata atau Al-Majalat Al-Ahkam Al-Adiliyah. A. Sistematika dan metode penyusunan kitab majalah. Sebenarnya, ide awal disusunnya kitab majalah adalah sebagai upaya pemerintahan Utsmaniyah dalam mengoptimalkan peran hukum Islam dalam menghadapi permasalahan modern di bidang muamalah yang memiliki kekhasan pemikiran mazhab resmi negara, yakni mazhab Hanafiyah. Sebelum munculnya kitab majalah, para hakim dituntun untuk memberikan putusannya tanpa adanya pedoman fikih yang baku, sehingga kerap kali putusan para hakim berbeda antara satu dengan lainnya. Meskipun dalam masalah yang sama, demikianlah hal tersebut harus berlanjut hingga kemunculan kitab majalah. Kitab majalah terdiri dari 16 kitab, 52 bab, dan 1851 pasal. Pada 100 halaman pertama berisi muqaddimah yang juga terdiri dari 99 kaidah fikih. B. Metode penyusunan kitab majalah. Para ulama dalam upaya menemukan solusi atas suatu permasalahan hukum Islam pada masa awal pembentukan kitab majalah, para ulama Turki setidaknya menggunakan beberapa metode berikut. 1. Menggunakan Al-Quran dan Sunnah serta metode-metode dalam ilmu usul fikih sebagai sumber dan metode mengeluarkan hukum. 2. Melakukan tarjih. 3. Melakukan kajian ulang atas pendapat-pendapat fikih yang telah ada dengan cara menguji pendapat-pendapat tersebut dengan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. 4. Mengambil salah satu pendapat fikih dalam mazhab tertentu untuk diikuti dan dijadikan dasar berfatwa. 4. Metode tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan kitab majalah. Artinya, materi hukum yang terdapat dalam kitab majalah bukanlah murni hasil ijtihad para ulama Turki, tetapi hanya diambil dari pendapat fikih yang telah ada setelah dilakukan tahrij dan tarjih atas pendapat-pendapat fikih yang ada dalam mazhab Hanafi. B. Kritik terhadap kitab majalah. Beberapa pakar hukum Turki kontemporer melakukan studi mendalam tentang kitab majalah. Dari kajian tersebut, mereka menulis beberapa kritikan terhadap sistem, struktur, dan bahkan kandungan materi hukum dalam kitab majalah. Di antara beberapa pokok kritikan tersebut adalah: 1. Dari sisi mantik hukum. 2. Dilihat dari cakupnya sebagai sumber hukum perdata modern. 3. Terjadi pengulangan yang dianggap tidak perlu pada beberapa pasal dalam kitab majalah. 4. Kitab majalah hanya bersumber dari satu mazhab saja. D. Kedudukan kitab majalah dalam tata hukum Turki modern. Kitab majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah
telah resmi menjadi bagian dari sumber hukum pemerintah Turki selama 57 tahun. Pasca kodifikasi kitab tersebut, pada masa kekhalifahan Utsmaniyah sekitar tahun 1869 Masehi hingga bergulirnya revolusi di Turki yang merubah Turki menjadi sebuah negara republik yang sekuler pada tahun 1922 Masehi, dapat disimpulkan bahwa kitab majalah masih menempati kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum di Turki, yakni satu, kitab majalah menjadi spirit atau semangat penegak hukum pertata modern Turki modern. Kitab majalah hingga saat ini masih menjadi sumber hukum amalah masyarakat muslim di Turki secara privat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.